Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaimuddin Ahyar, mahasiswa PPG IAIN Luk Semawe, akan mempersembahkan video pembelajaran P5 PPRA. Apa pelajaran kita hari ini? P5. Ada apa itu P5? Pembelajaran zaman-zaman dulu. Kalau ditanya, kamu cita-citamu apa? Nah, pasti jawabnya dokter, jadi guru, jadi apa lagi? Jadi polisi, jadi apa lagi? Hah? Jadi presiden. Sekarang ini, kalau kalian bilang mau jadi guru, Bapak hampir 25 tahun nggak diangkat. Angkat, coba bayangkan. Kita sudah bisa, tapi enggak. Dibutuhkan apa? Terlalu banyak. Pemerintah nggak mampu memberikan pekerjaan bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan. Tuh. Nah, artinya kalau cuma pandai saja di sekolah, sekarang nggak ada guna lagi. Kalau prakteknya nggak bisa. Nah, oleh karena itu perlu ada keterampilan. Jadi kalaupun sekarang misalnya kita belum mampu kerja di pemerintah, kalau kita memiliki keterampilan, kita bisa kerja. Bisa, kalian bisa bikin kue, bisa jualan kue. Kalaupun nggak ada gaji dari pemerintah, bisa dapat penghasilan sendiri. Ada teman ibu namanya si Eni di Pakongan. Dulu hidupnya biasa saja, padahal istri polisi. Tapi dengan bikin kue bisa bikin rumah berdasar, juga bisa pergi umrah. Kita jangan remehkan keterampilan orang dengan membuat kue. Ada juga teman bapak laki-laki juga namanya si Ade. Ya, padahal kami sudah beberapa kali ikut tes sampai ke jantung dulu, tapi tidak lulus. Ya, belajar bikin nasi goreng. Dan alhamdulillah karyawannya sekarang sudah 7 orang dan sudah berhasil. Kita inginkan itu supaya kalian terampil. Ada yang bisa bikin tempe, nanti bisa jadi pengusaha tempe. Ada yang bisa bikin miso, nanti bisa bikin warung miso, warung bakso. Bakso itu pun perlu juga kita pelajari bagaimana supaya membuat bakso yang enak. Dan banyak hal lain. Ada yang misalnya bisa bikin sapu, penyapu dari lidi. Ada yang bisa bikin sapu dari bulu hijau, atau dari sapu kelapa. Dalam P5 ini kita bisa gunakan bahan-bahan yang kadang-kadang telah menjadi sampah.
Nah, kira-kira apa itu sampah? Hah? Bahan-bahan yang kita temui di alam ini yang fungsinya tak ada lagi. Apa yang tak berguna lagi itu disebut dengan sampah. Nah, jadi kadang-kadang sampah itu memang tidak berguna. Itu kita olah, kita pikirkan bagaimana supaya itu tidak menjadi hal yang buruk. Karena sampah itu juga kalau kita biarkan ya bisa menimbulkan yang pertama polusi. Bisa menimbulkan juga apa? Banjir. Bisa juga menimbulkan apa lagi? Penyakit. Pengelolaan sampah ini Bapak rasa adalah hal yang sangat penting untuk saat ini, terutama di sekolah kita. Jadi lihat, sekolah kita kotor, banyak sampahnya. Sampah-sampah itu perlu kalian ketahui banyak macamnya. Kalau sampah basah itu barangkali hanya beberapa minggu sudah selesai terurai. Sampah plastik seperti aqua itu kadang-kadang bertahun-tahun baru terurai. Sampah botol kaca yang perlu kalian ketahui itu sampai 800 tahun baru bisa terurai. Nah, oleh karena itu berbahaya. Bayangkan kalau setiap hari kita buang satu kaca penuh dengan kaca ini, kita juga yang repot. Ada 5 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu memperkenalkan apa tema kita. Apa tema kita? Daur ulang sampah. Daur ulang sampah. Daur ulang limbah. Yang keduanya, nanti itu kontekstualisasi, nanti kita perkenalkan kepada kalian bagaimana cara mengelola sampah. Kemudian baru yang berikutnya nanti aksi. Kita jalan ke tempat-tempat sampah, lihat sampah, ya kan? Setelah kita bentuk tim berkelompok, nanti jalan kita keliling ke tempat-tempat sampah, kita lihat mana sampah yang masih bisa kita manfaatkan. Nah, setelah itu nanti baru kita akan bekerja sama sesuai dengan kelompok, membuat kerajinan-kerajinan atau apapun yang bisa dibuat asal sampah itu terdaur ulang. Sampah basah misalnya nanti bisa kita lakukan apa? Ya, pembusukan sampah itu, kemudian nanti bisa jadi pupuk kompos. Kemudian ada lagi misalnya membuat kerajinan dari pipa, misalnya ada pipa-pipa yang telah terbuang, nanti kita bikin lampu hias atau apa saja, sesuai dengan pilihan kelompok-kelompok yang telah kalian buat nanti. Pada pertemuan ini hanya memperkenalkan bahwa tema kita adalah daur ulang limbah. Daur ulang limbah. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Ada? Sipa ada pertanyaan? Saya itu Sipa ada pertanyaan? Enggak. Kalian sudah mengerti atau memang tidak ngerti sama sekali? Ya. Kalian punya rencana kalau kira-kira itu tema kita, kalian kelompok satu mau bikin apa? Bikin kerajinan tangan. Ya, kerajinan tangan dari apa? Dari botol plastik. Kelompok 2? Sarah. Apa? Bikin apa? Bikin bunga. Ya, bagus. Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Tidak. Tidak mau bikin apa? Bikin tas. Oh ya. Nanti bisa jadi tas bagi sekolah. Rifdi, kelompok berapa? Kelompok 4. Bikin apa?
Belum dapat ide. Oh, jangan terlalu lama berpikir ini idenya apa. Itu nggak selesai. Jadi kapan selesai proyeknya kalau asli memikirkan ini idenya belum keluar nih Pak. Ya pikirkan ya. Minggu depan kita akan menyusun rencana apa yang akan kita lakukan. Nanti setelah tersusun rencana, baru kita akan lakukan aksi pembuatannya. Adapun beberapa penilaian dari P5 ini. Yang pertama penilaian prosesnya. Jadi ada macam-macam yang Bapak nilai. Yang pertama proses pembuatannya itu Bapak lihat. Dan bersama ibu-ibu lain, karena ini kan bukan Bapak saja ya. Ini pelajaran antar mata pelajaran. Penilaian produk. Apa produk yang akan kalian hasilkan? Nah, itu juga kita akan lihat. Nah, kemudian berikutnya ada penilaian sikap. Kemudian setelah penilaian sikap, ya baru kita lihat, kita refleksi bagaimana pekerjaan proyek kita yang telah kita lakukan. Apa sudah benar cara pengerjaannya? Apa sudah benar? Ada orang kadang-kadang kerja orang pintar, orang kerja sendiri aja, atau nggak usah diatur, biar kerja. Enggak begitu. Yang terpenting dalam proyek ini adalah kerjasama. Terkait dengan P5 kita itu, bagaimana kira-kira? Kapan mulai kita lakukan? Hari Sabtu ini Pak. Hari Sabtu. Ya. Kelas berapa? Saya kelas 72 Pak. Kira-kira proyeknya kalau untuk 72 apa? Sekarang kan tentang gaya hidup berkelanjutan. Rencana kami Pak memanfaatkan sampah atau mengolah sampah menjadi sebuah karya. Atau yang sebelumnya Pak aerobik. Ya. Bagaimana? Untuk kelompok kami juga sama ya. Kami mengelola sampah aerobik. Kelompok kami ini Pak, kami jadi polisi sampah. Nanti sampah dikumpulkan, diolah oleh kelompok ibu ini dan juga ibu ini. Jadi artinya nanti kita bisa kolaborasi, ada yang mencari, ada yang membuat, kemudian nanti kita hasilkan proyek yang sesuai dengan tema kita pada tahun ini. Saya rasa itu saja soal kita ini. Kita membuat rancangan proyek. Jadi besok apa yang akan kita lakukan? Kalian rumuskan terus. Kelompok 1 rumuskan bagaimana proyeknya. Apa yang akan dibuat. Nanti baru pada hari berikutnya, pada hari aksinya kita buat itu proyek. Nah, yang terpenting kerjasama, ya. Yang nggak kerjasama nggak ada nilai. Yang penting kerjasama. Jadi proyeknya nanti kita lakukan. Ya, akan kita jadikan proyek. Jadi nanti tinggal kalian pilih kalian mau bikin apa, mau bikin bunga atau apa saja. Nanti pilih sampah ini, nanti tinggal kalian olah. Sekian dan terima kasih. Kita letakkan tempat tong sampah itu sesuai ya. Oke. Oh, bukan deh, ini. Kak, jadi dipilih. Bapak pilih ya. Ngongonyan juga pilih. Aku apa tadi? Kak. Ud. Kuat oh. Dalamnya siapa?
Coba. Ya, ya kan. Nah. Dalam ji Pak, mana? Mana ini. Nah, oke. Satu. Tiga. Action. Anak. Kamait lagi. Gloria kau. Dia ada pura nanti pakai. Kam. Gue kecek ada reda. Nah, dua mau tiga pakai mau dua orang malah kan. Lek aku lah. Oh. Lihat apa yang lihat ini aja kau suka kami kira wah anjir. Lagi dong kak. Ya. Gue kecil. Kau dip. Hari ini kita membuat laporan hasil project. Nah, nanti pada pertemuan terakhir akan kalian presentasikan dengan laporan ini juga, kemudian juga dengan hasil project kalian. Nah, sekarang ini kelompok 4 ya, kelompok 4 membuat laporannya. Nah, silakan Bapak Didi, bagaimana cara membuatnya? Bagaimana? Nah, coba download dulu contoh laporan pada Google. Ya, coba buka Google Chrome. Kemudian nanti ya, coba ambil laporan hasil project. Ya. Nah, coba download. Nanti ikuti laporan itu, sesuaikan dengan project kalian. Bagus. Kelompok 1. Ya, silakan. Nah, coba buka terus Google Chrome dulu. Nah, kemudian cari laporan hasil project. Nah, kemudian baru ya, download. Ya, setelah itu nanti baru disesuaikan. Ya, silakan kerjakan. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Adapun tema kami adalah membuat lampu hias dari botol plastik bekas dan ini. Latar belakang membuat lampu hias dari botol plastik dan ini. Dalam upaya mengurangi limbah plastik dan memanfaatkan
lampu hias dari produk botol plastik bekas dan yang dihias dengan lidi dan cat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jakarta ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu membuat bunga dari kertas. Latar belakang, dalam upaya mengembangkan kreativitas dan kecerdasan siswa, kegiatan ini berfokus pada pembuatan bunga dari kertas. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengenal teknik daur ulang kertas serta memberikan nilai estetika yang dapat digunakan dari hiasan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kegiatan: 1. Meningkatkan kreativitas siswa dalam membuat kerajinan tangan. 2. Mengajarkan teknik dasar dalam pembuatan bunga dari kertas. 3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya membawa kertas. Hasil kegiatan: jenis kerajinan bunga kertas terbentuk mawar lilin dan bunga matahari. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kami dengan tema membuat kuliah dari tangkai es krim bekas. Judul kegiatan: membuat kuliah dari tangkai es krim bekas. Latar belakang: penggunaan material daur ulang semakin penting di era modern ini, terutama untuk mengurangi dampak limbah terhadap lingkungan. Melalui kegiatan ini, siswa diajarkan untuk memanfaatkan tangkai es krim bekas menjadi lampu hias yang unik dan menarik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan praktis siswa. Tujuan kegiatan: 1. Meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya mendaur ulang barang bekas. 2. Mengembangkan kreativitas siswa belajar menciptakan kerajinan tangan. 3. Menghasilkan produk yang dapat digunakan sebagai dekorasi di rumah. Hasil kegiatan: jenis kerajinan lampu hias berbentuk geometris dan bunga menggunakan data strip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun itu, tema kami hari ini adalah membuat lampu hias dari pipa bekas. Pendahuluan: lampu hias adalah salah satu elemen dekoratif yang dapat mempercantik ruangan. Dalam praktikum ini, kami akan membuat lampu hias menggunakan pipa bekas. Selain memberikan sebuah estetika, proyek ini juga mendukung konsep daur ulang dan mengurangi limbah. Tujuan: menciptakan lampu hias yang fungsional dan menarik dari pipa bekas. 2. Memahami proses daur ulang dan pemanfaatan barang bekas. 3. Mengasah kreativitas dan dalam merancang dan membuat kerajinan. Langkah-langkah pembuatan: persiapan bahan. Siapkan semua bahan dan alat yang diperlukan. Pastikan pipa dalam keadaan bersih dan bebas dari kotoran. 2. Pemotongan pipa. Gunakan gergaji pipa untuk memotong pipa PVC sesuai dengan panjang yang diinginkan, misalnya 30 cm. Potong beberapa pipa dengan panjang berbeda untuk efek dekoratif. 3. Pengecatan. Cat pipa dengan cat semprot atau cat akrilik. Biarkan kering selama beberapa jam. Pilih warna yang sesuai dengan tema dekorasi ruangan. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kalian semua sudah menyampaikan presentasi dari hasil karya T5 kalian. Hasil karya proyek kalian yang pertama kelompok 1 tadi lampu apa tadi? Ya, lampu dari botol bekas, ya, botol ronda bekas dan lidi.
Kemudian kelompok 2 bunga kertas. Kelompok 3 lampu dari stick es krim ya. Nah, kemudian yang kelompok terakhir kelompok 4 itu dari pipa bekas. Nah, ini semua adalah bahan-bahan bekas yang mestinya jadi sampah telah kita ubah menjadi bahan yang berguna yang masih bisa dipakai. Seperti lampu-lampu hias ini bisa mempercantik ruangan, memperindah ruangan. Kemudian juga bunga bisa kita gunakan juga untuk memperindah ruangan. Nah, ini membuktikan ada sampah yang tak bernilai. Jadi dengan tangan-tangan yang terampil sehingga mampu mengubah bahan-bahan yang mestinya jadi sampah sehingga menjadi bernilai. Nah, jadi mestinya untuk kali akan datang sampah itu tidak lagi tertumpuk seperti di sudut-sudut sekolah kita, tapi melainkan bisa kita olah menjadi hal-hal yang berguna. Jadi Bapak rasa ini saja pembelajaran kita pada proyek ini. Nah, pada akhir pertemuan ini barangkali ini adalah pertemuan terakhir kita. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.